Sekarang kita akan bicara tentang ciri dan sifat dimiliki oleh seorang entrepreneur. Selamat pagi, kita ketemu lagi pada kuliah entrepreneurship atau kewirausahaan. Pagi ini kita akan membahas terkait skill of entrepreneur atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Nah, saudara, untuk menjadi seorang entrepreneur, keterampilan pertama yang harus saudara miliki itu adalah terkait dengan technical skills. Technical skill ini adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur pada saat dia menjalankan usahanya. Seorang entrepreneur dalam membangun usaha, kemudian mengembangkan usaha, dan memajukan usahanya, dalam proses perjalanannya itu, dia akan menemukan hal-hal yang ia butuhkan untuk diterapkan pada aktivitas pekerjaan di institusi atau di perusahaannya. Technical skill ini itu hanya dimungkinkan apabila sang entrepreneur itu sudah melakukan action. Tanpa action, maka dia hanya bisa mengandalkan apa yang dia baca, apa yang dia lihat, tetapi itu tidak akan cukup. Seorang entrepreneur itu wajib action di lapangan, wajib terlibat dengan aktivitas usahanya, agar supaya dia bisa menemukan teknik-teknik tertentu untuk dia gunakan dalam menyelesaikan aktivitas di perusahaan atau di institusinya. Nah, technical skill ini umumnya diperoleh oleh sang entrepreneur pada waktu dia melaksanakan aktivitas kerjanya itu. Jadi, technical skill merupakan bagian penting yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur, dan itu hanya mungkin jika sang entrepreneur ini sudah melakukan action terhadap setiap aktivitas di institusinya. Tanpa action langsung, kalau dia cuma berharap pada pekerjaan orang lain saja, maka dia tidak akan memiliki skill itu. Technical skill yang dimiliki oleh seorang entrepreneur itu umumnya diperoleh setelah dia action di lapangan. Kedua, skill yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur itu adalah dia harus memiliki human relations skill agar supaya dia bisa membangun relasi bisnis dengan berbagai perusahaan-perusahaan yang akan mendukung akselerasi usahanya untuk tumbuh dan berkembang. Nah, faktor human relations ini sangat penting karena kita tidak mungkin
bisa tumbuh berkembang tanpa kita memiliki relasi-relasi bisnis. Kita tidak bisa tumbuh berkembang apabila kita tidak pintar membangun relasi dengan usaha-usaha termasuk kompetitor kita. Karenanya maka human relation skill merupakan bagian kedua yang harus saudara perhatikan dalam saudara membangun usaha saudara. Saudara bisa masuk ke organisasi-organisasi sejenis agar supaya relasi bisnis saudara itu makin luas. Contoh, kalau kita di dunia pendidikan tinggi, Unicom misalnya ya. Nah, Unicom itu dia akan masuk ke apa yang disebut sebagai APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. APTISI ini terbagi lagi, ada berdasarkan wilayah-wilayah. Nah, kita agar supaya punya teman yang banyak, punya relasi bisnis yang banyak, nah tentu kita harus masuk ke berbagai organisasi-organisasi bisnis yang akan mendukung kita. Jadi, Unicom misalnya masuk ke APTISI, ada di APTISI. Unicom merupakan bagian dari APTICOM, Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer. Unicom merupakan bagian dari ABPTSI, Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Jadi kalau saudara membangun suatu bisnis, maka human relations ini harus saudara bangun. Dengan demikian maka kita punya banyak teman, kita bisa banyak bertanya ke mereka, kita bisa sharing apa yang bisa kita bantu untuk mereka. Demikian juga kalau ada sesuatu yang kita rasakan kurang di institusi kita, kita bisa bertanya ke mereka, sehingga ini saling melengkapi. Jadi membangun human relations itu adalah hal yang penting yang harus kita lakukan kalau kita ingin membesarkan usaha kita. Jadi nggak boleh kita membangun usaha tapi sifatnya tertutup. Jangan. Yang ketiga, conceptual skill. Nah, conceptual skill ini adalah keterampilan yang harus saudara miliki dalam menyusun pola-pola yang baik bagi institusi kita atau perusahaan kita, sehingga semua level itu bisa bekerja berdasarkan regulasi yang kita buat. Karena kalau tanpa konseptual ini, keterampilan di bidang konseptual, nanti itu nggak akan karu-karuan. Jadi akan menjadi karu-karuan itu pekerjaan kita. Contoh, misalnya di bagian keuangan, dia harus punya pola-pola yang bisa membantu dia dalam bekerja, sehingga dalam dia menyajikan data pada saat dimintakan oleh pimpinannya itu dia bisa cepat. Jadi setiap bagian punya regulasi sendiri-sendiri. Yang keempat adalah skill di bidang decision making, proses pengambilan keputusan. Nah, jadi seorang entrepreneur itu dia harus memiliki kemampuan untuk mengambil, membuat keputusan sesuai dengan bidang pekerjaan ataupun kewenangan dia. Contoh, kalau misalnya seorang ketua program studi, maka dia harus bisa mengambil keputusan dalam proses penjadwalan kuliah misalnya, dalam proses pengaturan jadwal ngajar dosen, dalam proses dia membagi tugas kepada dosen-dosen, agar supaya tugas-tugas di suatu program studi itu merata, tidak ada yang ditugaskan berat, sementara yang ringan. Nah, tentu itu tidak boleh. Jadi proses decision making ini itu dibutuhkan
untuk kita mengambil suatu keputusan yang baik dan bisa diterima oleh semua pihak. Nah, jadi jangan sampai saudara sebagai seorang entrepreneur yang membangun perusahaan saudara, kemudian saudara proses keputusan itu tergantung pada orang lain. Nah, itu nggak boleh. Jadi seorang entrepreneur itu dia harus mampu untuk mengambil keputusan pada semua lini di perusahaan yang dia pimpin itu. Dengan memiliki decision making skill yang baik, maka seorang entrepreneur akan mudah menjalankan usahanya, akan mudah untuk mendelegasikan tugas kepada bawahannya, dan tentu saja dengan decision making yang tepat, dia bisa menumbuh kembangkan usahanya semakin maju. Skill berikut yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur itu terkait dengan individual and attitudes. Nah, seorang entrepreneur ini dia merupakan individu yang harus bisa memahami apa keinginan dari para karyawannya. Dia tidak boleh ego dirinya sendiri yang muncul. Karena seorang entrepreneur ini, dia dituntut harus memiliki sikap yang baik agar supaya dia bisa menggerakkan SDM yang ada di perusahaannya secara baik. Kalau misalnya kita orangnya temperamental, maka itu akan sulit untuk bisa diterima oleh staf kita. Jadi, seorang entrepreneur itu tidak boleh sombong, tidak boleh kaku, tidak boleh egois, tidak boleh mau menang sendiri, tidak boleh mementingkan dirinya sendiri. Jadi seorang entrepreneur itu apa yang harus dia lakukan? Nah, dia harus memiliki pribadi yang baik. Dia harus tampil sebagai individu atau figur yang baik. Dan dia harus bisa memposisikan dirinya agar bisa diterima oleh semua staf yang ada di perusahaan dia. Karenanya, seorang entrepreneur itu dia harus memiliki sifat yang bijaksana, dia harus memiliki kemampuan untuk bisa merangkul semua karyawan di institusinya, dia harus bisa mendengar, dia harus bisa memaknai dan mencerna apa yang diinginkan oleh bawahannya. Dan tentu saja dia harus bisa berbagi dengan semua staf yang ada di institusinya, sehingga dia bisa diterima dan bisa dituruti oleh para bawahannya, mulai dari level manager, mulai dari hingga ke level kepala-kepala bagian, sampai ke staf biasa. Jadi disinilah pentingnya sikap pribadi yang baik yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur agar supaya keputusan yang dia buat bisa dilaksanakan di lapangan, bisa diterima oleh semua pihak, dan proses pelaksanaan aktivitas pekerjaan itu kalau sudah menyenangkan, tentu semua staf yang ada di perusahaan dia akan melakukan itu dengan baik dan bisa menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi. Skill berikut yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur adalah
dia harus memiliki knowledge of business. Dia harus memiliki kemampuan pengetahuan terhadap bisnis yang akan dia jalankan. Knowledge of business ini menjadi hal yang penting dan harus dia miliki karena kenapa? Dengan dia paham terhadap perusahaan dia itu sendiri, maka dia bisa menumbuh kembangkan usahanya secara cepat dan tepat sasaran. Jadi kalau kita memahami tentang bisnis kita, maka proses pelaksanaan bisnis kita itu akan berlangsung dengan baik, tidak tersendat-sendat, tidak menghabiskan biaya percuma, tidak menghabiskan waktu percuma, karena dengan kita paham terhadap bisnis yang akan kita lakonin itu, kita bisa bergerak secara cepat, dan kita bisa mengarahkan staf-staf kita, pegawai-pegawai kita, untuk bergerak maju, tumbuh berkembang, tanpa harus bekerja secara sia-sia. Jadi knowledge of business itu penting dimiliki oleh seorang entrepreneur dalam dia mengembangkan dan memajukan usahanya. Dengan demikian, maka seorang entrepreneur harus memiliki pengetahuan terkait bisnis yang dia bangun itu. Skill berikut yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur adalah establishment of goal. Dia harus bisa membawa perusahaannya itu mencapai tingkat kemapanan yang baik. Jadi tujuan dari usahanya itu harus jelas. Kemudian dia bisa mengarahkan para staf yang ada di perusahaan dia itu sesuai dengan apa yang sudah dibangun. Dan kita tentu sebagai seorang entrepreneur memiliki kewajiban kita buat perusahaan kita itu memiliki tujuan yang pasti. Jadi sekali saudara membangun usaha, maka saudara harus berpikir untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang apa yang harus kita buat. Karena setiap periode itu ada hal-hal yang harus kita lakukan sehingga proses perencanaan itu sudah mapan, sudah baik. Dengan proses perencanaan yang sudah kita bangun secara mapan dan baik itu, maka para manajer kita, para kepala bagian kita, para staf dan karyawan kita itu, mereka memiliki kepastian dalam menjalankan tugas. Dengan tujuan perusahaan yang jelas, maka para manajer dan bagian-bagian yang ada di level bawahnya tidak akan ragu-ragu dalam mengambil keputusan lanjutan untuk membuat usaha itu menjadi profitable. Jadi, sekali saudara membangun usaha, maka saudara sebagai seorang entrepreneur itu harus berpikir dan memiliki satu tujuan yang pasti bahwa usaha kita ini akan kita bawa kemana, apa yang harus kita bangun agar supaya betul-betul semua yang kita tuju itu bisa tepat sasaran dan tepat waktu. Saudara, salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur itu adalah dia harus membuat perusahaannya itu mencapai tahapan yang dan memiliki tujuan yang stabil. Dan tentu saja kalau usaha kita itu
selalu berada dalam keadaan baik, itu akan mendukung proses akselerasi pengembangan dari usaha kita. Skill berikut yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur adalah take advantage of opportunities. Kita harus membangun keunggulan bersaing dari peluang yang ada. Kenapa, saudara? Kalau kita melihat peluang, maka kita harus bisa menyiasati peluang yang muncul itu agar supaya kita bisa membangun keunggulan apa yang harus kita terapkan pada perusahaan kita untuk bisa mengalahkan kompetitor-kompetitor kita yang lain berdasarkan peluang yang muncul itu. Contoh, kalau kita lihat bahwa ada suatu waktu di mana orang lain, kita melihat ada peluang ini, dan perusahaan lain belum melakukan. Kita sudah lebih dulu tahu, maka peluang itu harus saudara raih untuk kemudian saudara action, lalu saudara jadikan itu sebagai keunggulan saudara, karena saudara lebih dulu tahu, saudara lebih dulu melempar itu ke pasar. Orang lain belum siap, orang lain belum melempar itu ke pasar, kita sudah melakukan. Jadi para konsumer, customer itu, mereka sudah langsung, wah ini ada suatu produk yang baru. Dan itu adalah sumber keunggulan kita. Contoh lain, kita bisa menghasilkan suatu produk yang berbeda dengan yang sudah ada, sehingga orang yang sudah terbiasa dengan produk yang itu-itu saja, dia menjadi jenuh. Nah, dengan muncul produk baru yang lebih inovatif, itu akan menarik pembeli untuk memilih produk kita. Jadi, membangun keunggulan dari peluang yang muncul itu harus menjadi bagian penting yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Karena dengan demikian, maka kita menjadi lebih unggul daripada kompetitor kita yang lain. Mereka belum punya, kita sudah action. Mereka masih menggunakan teknologi lama, kita sudah menggunakan teknologi baru. Mereka masih berbicara secara konvensional, kita sudah berbicara secara digital. Nah, jadi proses-proses itu harus dimiliki oleh seorang entrepreneur agar supaya dia bisa menjadi unggul. Karena dia bisa menghasilkan produk-produk yang belum dimiliki atau belum di launching oleh perusahaan-perusahaan lain. Jadi saudara, sebagai seorang entrepreneur, saudara dituntut juga untuk bisa membangun keunggulan bersaing atas peluang yang ada di hadapan saudara. Skill berikut yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur itu adalah bahwa kita dituntut untuk bisa meminimize ancaman. Saudara, tentu saja kalau kita membangun usaha, maka di lingkungan kita itu pasti sudah banyak kompetitor-kompetitor. Kompetitor-kompetitor ini tentu jangan sampai membuat kita menjadi terdegradasi. Jangan sampai membuat kita menjadi kalah. Jangan sampai membuat kita menjadi lemah. Maka oleh sebab itu, seorang entrepreneur itu dituntut harus memiliki skill bagaimana dia bisa meminimais ancaman yang muncul pada perusahaan dia, sehingga ancaman yang berat menjadi ringan, ancaman yang masih kecil bisa ditiadakan,
ancaman yang kelihatannya sudah mulai mengganggu bisa dihilangkan, sehingga usaha kita itu kembali menjadi normal. Nah, harus diingat baik-baik bagi setiap entrepreneur. Proses-proses penyimpangan itu terjadi dimulai dari hal-hal yang kecil. Maka seorang entrepreneur harus bisa melihat itu. Harus jeli melihat kalau ada penyimpangan kecil, nah itu cepat harus diselesaikan. Jangan biarkan itu tumbuh membesar dan menjadi tidak terkendali. Kalau sudah menjadi tidak terkendali, itu akan membahayakan usaha kita. Kenapa saya selalu mengatakan bahwa seorang entrepreneur itu harus action di lapangan? Tidak boleh dia duduk berdiam diri saja. Karena dengan dia action di lapangan, maka dia bisa mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki. Apa saja yang perlu diminimize. Hal-hal apa saja yang jangan sampai terjadi. Karena kita ini, perusahaan kita itu tumbuh dari kecil menjadi besar. Kalau kita perusahaannya masih kecil lalu sudah digerogoti dengan berbagai hal yang sebenarnya tidak perlu, dan itu terjadi karena kita tidak action di lapangan, karena kita tidak terlibat di dalamnya, itu tentu akan membuat usaha yang kita inginkan tumbuh berkembang malah kemudian bisa runtuh. Makanya menjadi seorang entrepreneur itu tidak boleh duduk manis di belakang meja saja. Menjadi seorang entrepreneur itu, kita dituntut untuk aktif. Untuk aktif di lapangan. Walaupun kita sudah punya para manajer, para kepala bagian, tapi kita harus juga ikut sekali-kali memeriksa itu. Dengan demikian, maka diharapkan tidak terjadi masalah yang tidak kita harapkan yang akan mengganggu usaha kita.